Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal formatif, bilangan berpangkat, bentuk akar, dan persamaan kuadrat kelas 9 SMP. Sudah siap semua? Oh ya, sebelum mulai, Miss Sinta akan mengingatkan kembali bahwa matematika itu mudah, asal kita tahu konsepnya. Jadi, sebelum mulai, kita akan mengingat kembali rumus bilangan berpangkat. Rumus ini telah Miss Sinta jelaskan secara detail di bagian 1. Semoga adik-adik tidak lupa ya. Bentuk baku dari 2,7 kali 10 pangkat 7 per 3 kali 10 pangkat 3 adalah... Nah, untuk mempermudah penghitungan, maka 2,7-nya akan kita ubah menjadi 27, karena 27 dibagi 3 akan lebih mudah dihitung ya. Kemudian, untuk menjadi 27 berarti 10-nya menjadi pangkat 6. 27 kali 10 pangkat 6 per 3 kali 10 pangkat 3, 27 bisa dibagi 3 menjadi 9. Kemudian 10 pangkat 6 dengan 10 pangkat 3 itu bisa dikurang pangkatnya sesuai dengan rumus yang telah kita bahas sebelumnya. Sehingga hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 3. Nah, di sini kita sudah tahu ya, ternyata jawabannya adalah B. Yang C dan D itu sudah pasti salah. 12. Hasil 2 akar 3 ditambah akar 5 kuadrat. Nah, untuk itu harus kita detailkan dulu atau kita uraikan agar tidak salah dalam penghitungan. 2 akar 3 tambah akar 5 kuadrat artinya 2 akar 3 tambah akar 5 dikali 2 akar 3 tambah akar 5. Kemudian akan kita kali ayun. 2 akar 3 dikali dengan 2 akar 3. 2 akar 3 dikali dengan akar 5. Kita hitung dulu, 2 akar 3 dikali 2 akar 3 itu 4 dikali 3. Ditambah 2 akar 3 dikali akar 5 itu 2 akar 15. Kita lanjutkan dengan 5 dikali 2 akar 3, yaitu 2 akar 15. Ingat ya, dalam mengalihkan akar seperti ini, yang di luar dikali dengan yang di luar, yang di dalam akar dikali dengan yang di dalam akar. Akar 5 kali akar 5 itu akar 25 atau 5. Sudah, tinggal kita hitung. 12, kemudian 2 akar 15 dapat kita jumlahkan dengan 2 akar 15 karena akarnya sama, menjadi 4 akar 15 ditambah 5. Angka 12 dan 5 bisa kita jumlahkan menjadi 17. Hasilnya adalah 17 ditambah 4 akar 15, yaitu D. Jadi 17 sama 4 ini tidak dapat kita jumlahkan karena si 4 terikat dengan akar ya. Jadi jawabannya adalah D. 13. Bentuk rasional dari 2 per 3 kurang akar 7 adalah... Nah, soal ini tidak rasional atau irasional karena ada akar di bagian penyebut atau di bawahnya. Untuk itu, kita diminta untuk menghilangkan akar yang di bawah. Caranya, 2 per 3 kurang akar 7 kita kalikan dengan si penyebut tapi tandanya berlawanan. Kalau tadi 3 kurang, maka kita pengalinya adalah 3 tambah. Tapi angkanya sama, 3 dan akar 7. Kemudian tinggal kita kali. 2 kali 3, 6. 2 kali akar 7, 2 akar 7. Per 3 dikali 3 itu 9. Kemudian 3 dikali akar 7 itu 3 akar 7. Min akar 7 dikali 3 itu min 3 akar 7. Lalu min 7 dikali min akar 7 dikali akar 7. Itu hasilnya adalah min akar 49 atau min 7.
jika sudah, tinggal kita selesaikan saja penghitungannya. Nah, adik-adik jangan heran ya, kenapa Miss Sinta tadi langsung menulis 7 aja, karena akar 7 dikali akar 7 itu akar 49, jadi 7. Oke? Jika sudah, sekarang kita sederhanakan ya. 9 dikurang 7 itu adalah 2. Kemudian 3 akar 7 dikurang 3 akar 7 itu habis. Maka jawabannya adalah 6 tambah 2 akar 7 per 2. Terus kita hitung lagi, 6 bagi 2 itu 3. 2 akar 7 per 2 itu adalah akar 7. Sehingga jawabannya adalah C. 3 ditambah akar 7. 14. Hasil pemfaktoran dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 17x kurang 38 adalah. Nah, di sini sebenarnya gampang ya. Kalau adik-adik ketemu soal seperti ini, dicoba aja daripada menebak-nebak. Nah, di sini kan petunjuknya adalah min 38. Maka angkanya jika dikali akan menghasilkan min 38. Yang B dan C pasti salah, karena plus 2 dikali plus 19 adalah plus 38. Yang C min 3 dikali min 35 juga tidak mungkin min 38. Kalau yang D min 3 dikali plus 35. 3 kali 35 105 juga pasti salah. Jawabannya adalah A. Min 2 dikali plus 19 adalah min 38. Jika seandainya adik-adik ragu dan adik-adik masih punya waktu yang cukup, boleh dicoba. X kurang 2 dikali X tambah 19 itu apakah sama hasilnya dengan soal X kuadrat tambah 17X kurang 38. Nah, di sini Miss Sinta sedang mencoba ya. X kuadrat tambah 19X dikurang 2X dikurang 38. 19X ini dikurang 2X berarti jawabannya adalah 17X. Jadi X kuadrat tambah 17X dikurang 38. Sama dengan yang soal ya. Berarti terbukti benar. Jawabannya adalah A. Himpunan penyelesaian 3x kuadrat tambah 4x kurang 7 sama dengan 0. X adalah anggota bilangan real. Nah sebenarnya ini kita coba aja ya. Jadi 3x kuadrat berarti 3x kali x. Untuk mendapatkan hasil min 7, itu bisa 7 kali min 1 atau min 7 kali 1. Kita coba aja. Kemudian 3x dikali x adalah 3x kuadrat. 3x dikali min 1 adalah min 3x. 7 dikali x adalah plus 7x. Plus 7 dikali min 1 adalah min 7. Min 3x tambah 7x bisa kita jumlahkan ya, karena dia sama-sama x. Hasilnya plus 4. Jadi 3x kuadrat tambah 4x dikurang 7. Sesuai ya sama dengan soal, maka jawabannya sudah pasti yang 3x plus 7 dan x min 1. Jika sudah, sekarang kita mau menghitung nilai x-nya. 3x plus 7 sama dengan 0 dan x min 1 sama dengan 0. Kita pisahkan si x dan angkanya. 3x sama dengan min 7. X sama dengan min 7 dibagi 3. Min 7 per 3. Kita sudah tahu salah satunya. Sekarang yang keduanya x sama dengan 1. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Karena x-nya min 7 per 3 dan x adalah 1. 16. Akar-akar dari persamaan kuadrat x plus 2 kuadrat sama dengan 9 adalah. Nah, kita bisa hitung ya. X plus 2 kuadrat sama dengan 9. Berarti x plus 2 kuadrat sama dengan
3 kuadrat. Nah, kita di sini bisa langsung tahu bahwa X plus 2 sama dengan 3. X sama dengan 3 dikurang 2. X sama dengan 1. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum, karena ternyata 9 adalah perkalian 3 pangkat 2 ataupun min 3 pangkat 2. Oleh karena itu, kita harus lanjutkan. X plus 2 kuadrat sama dengan 9. X plus 2 kuadrat sama dengan min 3 kuadrat. Min 3 kali min 3 juga 9, jadi jangan lupa ya. Jika sudah, tinggal kita hitung. X plus 2 sama dengan min 3. X sama dengan min 3 dikurang 2. X sama dengan min 5. Jadi adik-adik jangan salah ya. Jawabannya adalah 1 dan min 5. Jadi akar dari 9 adalah 3 dan min 3. Ingat, bukan 3 saja. Sini jawabannya adalah C. Atau seandainya adik-adik ingin menggunakan cara yang kedua juga boleh. Adik-adik uraikan dulu penulisannya. Jadi X plus 2 kuadrat itu adalah X plus 2 dikali X plus 2. Berarti X plus 2 X kuadrat ditambah 2X tambah 2X tambah 4 sama dengan 9. X kuadrat ditambah 4X tambah 4 sama dengan 9. Kemudian X kuadrat tambah 4X ditambah 4 kurang 9 itu min 5. Jadi nanti kita akan menemukan persamaan baru X kuadrat tambah 4X dikurang 5. Yang mana faktor dari persamaan ini adalah, kita hitung ya, X kuadrat berarti X kali X. Kemudian min 5 merupakan perkalian dari min 1 dikali plus 5. Lalu kita bisa langsung tahu bahwa X-nya ternyata adalah 1 dan min 5. Sesuaikan dengan cara yang tadi. Jadi adik-adik mau pakai cara 1 ataupun cara 2 itu terserah adik-adik. Keduanya benar. Gunakanlah cara-cara yang adik paling paham. Mana yang adik-adik paling paham, gunakan itu. Bagaimana? Sampai di sini cukup mudah ya? Sekarang kita lanjut soal nomor 17. Persamaan kuadrat yang akarnya 2 dan min 1. Jadi diketahui X1-nya 2, X2-nya min 1. Kemudian kita bisa memasukkan rumus X dikurang dengan X1 dikali dengan X dikurang X2. Lalu tinggal kita masukkan angkanya. Jadi X dikurang 2 dikali X dikurang min 1 sama dengan 0. X dikurang 2 dikali X plus 1 sama dengan 0. Sudah sampai sini, tinggal kita kali ayun. X dikali X, kemudian X dikali plus 1. Min 2 dikali X dan min 2 dikali 1. Jika sudah, kita akan mendapatkan hasil X kali X itu X kuadrat, ditambah X kali 1 itu X, dikurang 2X dikurang 2 sama dengan 0. X kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah D. 18. Jika X sama dengan min 7 adalah akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 8X tambah B sama dengan 0, maka nilai B adalah, nah ini cukup mudah, X-nya langsung kita ganti dengan min 7. Min 7 kuadrat ditambah 8 kali min 7 tambah B sama dengan 0. 49 dikurang 56 tambah B sama dengan 0. Kemudian min 7 ditambah B sama dengan 0. Maka dapat kita dapatkan hasil B sama dengan plus 7. Maka jawabannya adalah B, 7.
19. Nilai diskriminan persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 3x dikurang 5 adalah. Nah, ini adalah rumus dari persamaan kuadrat. Kita dapat menggunakan rumus diskriminan b kuadrat dikurang 4ac. Jadi adik-adik jangan lupa yang mana yang A, mana yang B, mana yang C. A adalah yang menempel ke x kuadrat, B yang menempel di x, dan C adalah konstanta. Pada soal ini A-nya adalah 1, karena di depan x kuadrat ini sebenarnya ada 1 ya. Kemudian yang menempel di x adalah B, konstanta adalah C yaitu min 5. Jika sudah tahu ABC-nya, tinggal dimasukkan saja ke rumus yang tadi. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kita masukkan angkanya yuk. B min 3 berarti min 3 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 5. Maka hasilnya adalah 9 ditambah 20. Min 4 kali min 5 itu plus 20, berarti 29. Jawabannya adalah A. Sekarang kita masuk soal yang terakhir, sifat dari persamaan kuadrat. Nah, kita dapat mengetahui dengan bantuan nilai diskriminan. Jadi, sekarang kita membutuhkan nilai diskriminan. Seperti biasa, pada awalnya kita harus tahu dulu A, B, dan C-nya. A-nya adalah 1, B-nya adalah 6, C adalah 9. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. D sama dengan 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 9. D adalah 36 dikurang 4 kali 9 itu 36. Jadi D-nya adalah 0. Karena nilai D-nya 0 sesuai dengan tabel yang telah kita sediakan ini, ternyata 2 akarnya sama. Jadi dengan diskriminan kita langsung dapat jawabannya itu A. Jika ingin menggunakan rumus persamaan juga bisa ya. Nah, adik-adik, kita telah membahas 20 soal sumatif matematika kelas 9 semester 1. Terima kasih ya sudah belajar bareng Miss Sinta. Sampai jumpa lagi di bagian 3 untuk soal nomor 21 sampai 30. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi.